Pada akhir zaman perunggu, bagian timur Mediterania adalah rumah bagi beberapa kerajaan terkuat di dunia kuno. Ada kota-kota besar, tentara yang terorganisir, sistem penulisan dan perdagangan yang menjangkau negeri-negeri jauh. Namun ketika memasuki akhir abad ke-13 sebelum Masehi, sistem yang menghubungkan kerajaan-kerajaan ini mulai melemah. Kota-kota dihancurkan atau ditinggalkan satu demi satu, perdagangan terputus, beberapa pemerintahan runtuh, dan hanya dalam beberapa dekade, kekaisaran-kekaisaran besar yang telah lama mendominasi wilayah itu lenyap. Bersamaan dengan kekacauan ini, ada kelompok-kelompok yang berlayar dengan kapal dan menyerang pesisir. Para sejarawan sekarang mereka disebut bangsa laut. Ini bukan nama yang mereka gunakan untuk diri mereka sendiri. Ini hanyalah sebutan modern untuk berbagai kelompok yang disebutkan dalam catatan Mesir kuno. Siapa bangsa laut itu? Dari mana mereka berasal? Dan benarkah mereka yang menyebabkan runtuhnya kerajaan-kerajaan besar zaman perunggu? Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita harus memahami betapa luas dan rumitnya dunia yang mereka serang. Zaman perunggu di Mediterania Timur dimulai sekitar abad ke-33 sebelum Masehi. Disebut zaman perunggu karena perunggu digunakan secara luas untuk membuat senjata, alat, dan benda-benda berharga. Perunggu adalah logam yang biasanya dibuat dengan mencampurkan tembaga dan timah. Kedua logam ini penting karena jarang ditemukan di satu tempat yang sama. Karena itu, kerajaan-kerajaan bergantung pada jalur perdagangan yang panjang. Logam-logam tersebut melewati laut dan daratan, kayu, biji-bijian, minyak, anggur, kain mewah, dan produk-produk lainnya. Pada zaman perunggu akhir, sudah ada beberapa kekuatan besar di wilayah tersebut. Di selatan ada Mesir yang juga menguasai banyak kota di Kanaan. Kanaan mencakup bagian dari Israel, Palestina, Lebanon, Yordania, dan Suriah saat ini. Di Anatolia, yang merupakan sebagian besar wilayah Turki modern, Kekaisaran Het memerintah. Ada kota-kota dan kerajaan-kerajaan kecil di Suriah yang mengakui kekuasaan bangsa Het. Di sebelah timur terdapat Asur dan kerajaan-kerajaan lain di Mesopotamia. Kekuatan-kekuatan ini tidak terpisah satu sama lain. Mereka saling mengirim hadiah, putri, prajurit, kereta perang, logam, dan makanan satu sama lain. Mereka juga memiliki perjanjian dan surat diplomatik. Ketika satu wilayah melemah, banyak wilayah lain bisa ikut terdampak. Disinilah masalah besar mulai muncul. Sekitar abad ke-13 dan awal abad ke-12 sebelum Masehi, wilayah ini mengalami tekanan yang sangat berat. Ada bukti kekeringan dan kekurangan makanan di beberapa tempat. Terjadi juga peperangan, perebutan kekuasaan, dan pemberontakan, dan rusaknya jalur perdagangan. Kerajaan-kerajaan yang bergantung pada makanan dan logam impor menjadi semakin lemah. Jika tidak ada gandum yang datang, penduduk bisa kelaparan. Jika tidak ada timah yang datang, akan sulit membuat perunggu untuk senjata. Jika raja tidak lagi mampu membayar pasukan dan pejabatnya, seluruh pemerintahan bisa runtuh. Di tengah kesulitan ini, serangan di pesisir semakin sering terjadi. Catatan pertama yang jelas tentang bangsa laut ditulis pada masa Fir'aun Merneptah. Ia adalah putra Ramses Agung dan memerintah Mesir pada akhir abad ke-13 sebelum Masehi. Sekitar tahun 1208 sebelum Masehi, pasukan dari Libya menyerang bagian barat Delta Nil. Bersama orang Libya ada beberapa prajurit asing yang disebut dalam catatan sebagai Serden, Syekeles, dan Luka. Mereka juga membawa kelompok lain bersama mereka. Mereka disebut sebagai orang-orang yang berasal dari wilayah utara dan dari berbagai tempat. Mungkin ada di antara mereka yang merupakan para pejuang yang mencari tanah baru. Sementara yang lain mungkin adalah tentara bayaran atau prajurit sewaan. Mereka dikalahkan oleh pasukan Merneptah. Karena itu orang Mesir mengukir kemenangan mereka di dinding Karnak, sebuah kompleks kuil besar yang terletak di dekat kota Luxor saat ini. Faktanya, Mesir sudah mengenal beberapa kelompok ini sebelum penyerangan terjadi. Ada Serden yang memang sudah menjadi prajurit di pasukan Mesir. Artinya, bangsa laut tidak tiba-tiba muncul sebagai sebuah negara baru. Sebaliknya, mereka terdiri dari berbagai kelompok yang mungkin memiliki asal-usul dan tujuan yang berbeda. Mungkin ada pelaut di antara mereka, ada prajurit, pengungsi, keluarga, dan orang-orang yang mencari tanah yang lebih aman atau lebih makmur. Meskipun mereka kalah, beberapa kelompok ini kembali disebutkan dalam catatan Mesir lebih dari 30 tahun kemudian. Dan pada masa itu, kekacauan di seluruh Mediterania Timur semakin parah. Salah satu kekuatan besar pertama yang benar-benar runtuh adalah Kekaisaran Hittite. Ibu kota bangsa Hittite adalah Hattusa, sebuah kota yang kuat di tengah Anatolia. Ada tembok besar, istana, kuil, dan bangunan-bangunan yang digunakan oleh pemerintah.
Namun sebelum kekaisaran benar-benar runtuh, mereka sudah menghadapi kekurangan makanan, kerajaan-kerajaan musuh, pertempuran di perbatasan, dan masalah kepemimpinan. Sekitar tahun 1200 sebelum Masehi, bagian-bagian penting dari Hattusa dibakar dan ditinggalkan. Tidak jelas apakah hanya satu pasukan yang menghancurkan kota itu. Mungkin banyak yang menyerang mereka, atau mungkin mereka punya musuh lokal, atau mereka diserang dari luar. Dan disinilah kekuasaan pusat kekaisaran Hittite perlahan-lahan menghilang. Dan kota-kota yang dulu berada di bawah kekuasaannya dibiarkan untuk mempertahankan diri mereka sendiri. Pada saat yang sama, daerah-daerah di pesisir Anatolia, Siprus, Suria, dan Kinan juga diserang. Ini bukan satu serangan besar yang dipimpin oleh satu raja, melainkan berbagai kelompok yang berulang kali melakukan perjalanan dan menyerang mereka. Ada kota-kota yang pertama kali jatuh, sementara kota-kota lain masih selamat dan kemudian jatuh lagi setelah serangan berikutnya. Salah satu tempat terpenting dalam cerita ini adalah Ugarit. Ugarit adalah sebuah kota kaya di pesisir Suria saat ini. Lokasinya sangat penting karena terhubung dengan jalur perdagangan ke Mesir, Siprus, Anatolia, Mesopotamia, dan pulau-pulau di Laut Egea. Ugarit memiliki rajanya sendiri tetapi mengakui kekuasaan kekaisaran Hittite. Ugarit juga mengirimkan tentara dan kapal ketika diminta oleh bangsa Hittite. Pada hari-hari terakhir kota itu, Raja Ugarit yang bernama Amurapi menerima peringatan dari Siprus. Ada kapal musuh yang terlihat di laut. Ia disarankan untuk memperkuat pertahanan, mengumpulkan para prajurit dan menjaga kota-kotanya. Namun Amurapi hampir tidak memiliki apapun untuk mempertahankan diri. Sebagian besar pasukannya berada di wilayah bangsa Hittite. Sementara itu, kapal-kapal Ugarit dikirim ke pantai Luka di selatan Anatolia Barat. Jadi, ketika para prajurit dan kapalnya tidak ada, para penyerbu pun datang. Dalam salah satu suratnya, Amurapi melaporkan bahwa musuh telah membakar kota-kotanya dan menghancurkan negerinya. Ia mengatakan bahwa hanya sedikit kapal yang pertama kali datang. Namun, kapal-kapal itu sudah cukup untuk menyebabkan kerusakan parah pada kerajaannya yang hampir tidak memiliki pertahanan. Pada awal abad ke-12 sebelum Masehi, Ugarit telah hancur dan tidak pernah dibangun kembali sebagai kerajaan besar. Surat-surat yang menggambarkan bahaya yang mendekat ditemukan oleh para arkeolog di reruntuhan kota. Surat-surat ini sangat penting karena bukan hanya sekadar cerita tentang perang yang ditulis bertahun-tahun kemudian. Mereka seperti pesan-pesan yang ditinggalkan saat bencana itu sedang berlangsung. Ini adalah peringatan dari para pemimpin yang melihat satu persatu kota yang dulu mereka anggap aman mulai menghilang. Namun runtuhnya Ugarit hanyalah bagian dari krisis yang lebih besar. Sementara bangsa Heb menghilang dan kota-kota di Suria serta Siprus terbakar, beberapa kelompok bersenjata terus bergerak ke selatan bersama dengan para migran yang melakukan perjalanan di wilayah tersebut. Tak lama kemudian, salah satu kelompok ini menghadapi salah satu kerajaan terkuat yang tersisa di Mediterania Timur. Dan inilah Mesir. Ketika mereka sampai di perbatasan Mesir, beberapa kelompok tidak hanya membawa pasukan. Dalam gambar yang diukir oleh orang Mesir, terlihat kereta yang membawa perempuan, anak-anak, barang-barang rumah tangga, dan hewan. Ini menunjukkan bahwa ada keluarga-keluarga yang mencari tempat tinggal baru. Bersamaan dengan para pejuang yang siap bertempur, Firaun Ramses III tahu bahwa menunggu di ibu kota saja tidaklah cukup. Jadi, mereka harus menghentikan para penyerbu sebelum mereka bisa memasuki tanah subur di sekitar Sungai Nil. Sekitar tahun 1177 sebelum Masehi, pada tahun ke-8 masa pemerintahannya, Ramses III mempersiapkan pasukan Mesir untuk bertempur. Menurut prasasti di Medinet Habu, terjadi pertempuran di darat dan satu lagi pertempuran besar di perairan. Lokasi pasti pertempuran di darat tidak diketahui. Kemungkinan besar hal ini terjadi di bagian selatan Kanaan atau di jalur-jalur menuju perbatasan Mesir. Di bagian ini, orang-orang Mesir menggunakan pemanah, prajurit infanteri, dan kereta perang untuk menghadang kelompok-kelompok yang mendekat dari utara. Setelah itu, Mesir menghadapi kapal-kapal yang mencoba masuk ke Delta Nil. Delta Nil adalah bagian luas di Mesir Utara, di mana sungai Nil bercabang menjadi banyak aliran sebelum mengalir ke Laut Mediterania. Menurut gambar-gambar yang terukir di kuil, pasukan Mesir menyiapkan sebuah jebakan di perairan. Para pemanah ditempatkan di sepanjang pantai, sementara kapal-kapal perang Mesir menunggu di dalam delta. Ketika kapal-kapal para penyerang masuk, pasukan Mesir menyerang mereka dari darat dan dari air. Para pemanah Mesir di pantai melepaskan anak panah, sementara kapal-kapal Mesir mendekati mereka. Dalam ukiran terlihat kapal-kapal yang miring, para prajurit yang jatuh ke air, dan para tawanan yang dibawa ke hadapan Firaun.
Ada tawanan yang mengenakan helm khas dengan hiasan seperti bulu atau ornamen tinggi. Di Medinet Habu juga diperlihatkan tangan-tangan musuh yang telah dipotong setelah mereka dibunuh. Para prajurit Mesir menggunakan tangan-tangan itu sebagai cara menghitung musuh yang telah mereka bunuh. Mesir menang dan para penyerbu tidak berhasil sepenuhnya menaklukkan Delta Nil. Namun, prasasti-prasasti itu harus dibaca dengan hati-hati. Prasasti-prasasti itu dibuat untuk menampilkan Ramses III sebagai pelindung Mesir yang sangat kuat. Gambaran dan kata-kata mungkin melebih-lebihkan besarnya kemenangan. Namun catatan-catatan mendukung adanya pertempuran besar melawan kelompok-kelompok yang datang dari utara. Kekalahan bangsa laut di Mesir tidak berarti semua kelompok yang ikut dalam perjalanan itu lenyap. Beberapa mungkin terbunuh atau mati. Yang lain mungkin kembali ke laut, pindah ke negeri lain, atau menetap di pesisir Kanaan. Disinilah pertanyaan tentang identitas asli mereka menjadi lebih sulit untuk dijawab. Nama bangsa laut bukanlah nama sebuah negara atau ras. Itu hanyalah sebutan modern untuk kelompok-kelompok berbeda yang disebutkan oleh orang Mesir. Tidak semua dari mereka secara eksplisit disebut sebagai orang-orang dari laut. Beberapa nama yang muncul dalam catatan adalah Peleset, Ceker, Dinien, Queset, Sekeles, Serden, Luka, Peres, dan Eques. Ini juga tidak berarti semua kelompok ini memiliki bahasa yang sama, budaya, atau asal-usul yang sama untuk semua kelompok ini. Mungkin saja beberapa dari mereka hanya berkumpul karena sama-sama mencari makanan, keselamatan, pekerjaan, atau tanah baru. Ada juga kemungkinan bahwa ada prajurit dan pelaut terampil yang bergabung dengan kelompok yang lebih besar saat kota-kota yang dulu mereka layani runtuh. Luka adalah salah satu yang lebih mudah dikaitkan dengan suatu tempat. Nama ini sudah dikenal ini tercatat dalam catatan Hittite dan Mesir sebelum krisis besar terjadi. Kemungkinan besar Luka berasal dari bagian selatan Anatolia Barat yang sekarang merupakan wilayah Turki. Lebih sulit untuk mengidentifikasi kelompok lainnya. Ada peneliti yang mengaitkan Serden dengan Sardinia dan Sekeles dengan Sisilia karena kemiripan nama. Ada juga yang mencari hubungan antara Equus dan Teresh dengan daerah di sekitar Laut Egea dan Yunani. Sebagian besar hubungan seperti ini hanyalah dugaan. Kemiripan nama saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa suatu kelompok benar-benar berasal dari sana. Mungkin juga mereka baru pindah ke tempat-tempat itu setelah kekacauan di Mediterania bagian timur. Dari semua kelompok yang dikaitkan dengan bangsa laut, Peleset adalah yang memiliki jejak paling jelas. Peleset biasanya dikaitkan dengan orang Filistin, sebuah kelompok yang tinggal di pesisir selatan Kanaan pada awal zaman besi. Kota-kota penting mereka termasuk Gaza, Askelon, Asdod, Ekron, dan Gat. Orang Filistin kemudian dikenal sebagai saingan bangsa Israel kuno dalam kisah-kisah Alkitab Ibrani. Namun sebelum kisah-kisah itu muncul, sudah terjadi perubahan besar dalam budaya kota-kota yang dihuni oleh orang Filistin. Dari penggalian di Askelon, Ekron, dan tempat-tempat lain, ditemukan tembikar dengan desain yang mirip dengan barang-barang dari dunia Mycenaean. Orang Mycenaean adalah orang-orang yang tinggal di daratan utama Yunani dan di sekitar Laut Egea pada zaman perunggu akhir. Sebagian barang yang ditemukan bukan sekedar tembikar impor. Barang-barang ini dibuat di sini menggunakan tanah liat lokal, tetapi mengikuti gaya dan teknik pembuatan yang dikenal di dunia Egea. Hal ini menunjukkan bahwa ada orang-orang yang datang membawa pengetahuan mereka sendiri dalam membuat tembikar. Ditemukan juga kesamaan pada beberapa jenis makanan, rumah, peralatan, dan benda-benda keagamaan. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan-kebiasaan ini bercampur dengan budaya orang Kanaan yang sudah lama tinggal di daerah tersebut. Bukti semakin kuat pada tahun 2019 ketika para ilmuwan mempelajari DNA kuno dari sisa-sisa manusia di Askelon. Pada anak-anak yang dikuburkan pada awal zaman besi, ditemukan bagian asal-usul genetik yang berhubungan dengan populasi dari Eropa Selatan. Ini tidak menunjukkan satu pulau atau negara tertentu sebagai asal mula orang Filistin. Ini hanya menunjukkan bahwa ada orang-orang yang datang yang memiliki hubungan dengan populasi dari seberang Mediterania pada saat yang sama ketika budaya baru muncul di Askelon. Para pendatang baru juga dengan cepat bercampur dengan penduduk lokal Kanaan. Hanya dalam beberapa generasi, perbedaan besar yang dulu ada menjadi sulit dilihat dalam DNA. Karena itu, semakin jelas bahwa orang Filistin bukan hanya pasukan yang tiba-tiba menyerang lalu pergi. Mereka adalah bagian dari perpindahan manusia yang lebih besar menuju Mediterania Timur. Namun, itu tidak berarti bahwa semua yang disebut bangsa laut memiliki tisa yang sama. Mungkin ada kelompok-kelompok yang berasal dari Anatolia, ada yang dari Egea, dan ada juga penduduk lokal yang ikut bergabung seiring meningkatnya kekacauan. Saat kota-kota Mycenaean, Hittite, dan Kanaan runtuh, mungkin semakin banyak tentara,
pelaut, petani, dan keluarga yang kehilangan rumah, serta pemimpin. Beberapa menjadi penyerbu, sementara yang lain menjadi migran yang mencari tempat baru. Ada juga yang mungkin menjadi keduanya, berjuang untuk mendapatkan tanah di mana keluarga mereka bisa tinggal. Jadi tidak cukup untuk menggambarkan bangsa laut sebagai pasukan misterius yang tiba-tiba datang dari lautan. Lebih mungkin mereka adalah campuran yang terus berubah dari banyak kelompok, termasuk orang-orang yang terhanyut akibat runtuhnya kerajaan-kerajaan lama. Namun, pertanyaan terpenting tetap ada. Apakah mereka benar-benar penyebab runtuhnya dunia zaman perunggu, atau mereka hanya datang ketika seluruh sistem sudah hampir runtuh? Jawabannya tidak sesederhana ya, atau tidak. Kedatangan bangsa laut turut berkontribusi pada kehancuran beberapa kota. Serangan mereka juga mengacaukan perdagangan dan pertahanan kerajaan-kerajaan. Namun, mereka bukan satu-satunya penyebab keruntuhan zaman perunggu. Sebelum serangan terbesar terjadi, banyak kerajaan di Mediterania Timur sudah mulai melemah. Berbagai masalah melanda dunia mereka yang saling terhubung secara bersamaan. Salah satu masalah terbesar adalah perubahan iklim. Studi tentang serbuk sari kuno menunjukkan sedimen dan cincin pohon bahwa beberapa bagian Mediterania Timur dan Anatolia mengalami kekeringan parah. Di Anatolia Tengah, cincin pohon menunjukkan periode kekeringan hebat sekitar tahun 1198 hingga 1196 sebelum Masehi. Beberapa tahun kekeringan berturut-turut merupakan bahaya besar bagi sebuah kerajaan yang bergantung pada pertanian. Ketika hujan sedikit, hasil panen menurun. Ketika biji-bijian kurang, harga kebutuhan pokok naik. Orang-orang kelaparan, para prajurit melemah, dan raja kesulitan mendukung kota-kota di bawah kekuasaannya. Inilah yang dialami oleh Kekaisaran Hitit. Sebelum kerajaan itu benar-benar runtuh, ada dokumen yang menunjukkan bahwa mereka harus mengirim dan menerima biji-bijian dari tempat lain. Artinya, makanan yang berasal dari tanah mereka sendiri sudah tidak cukup lagi. Bersamaan dengan kekurangan makanan, bangsa Hitit juga menghadapi kerajaan-kerajaan musuh, perebutan kekuasaan di dalam keluarga kerajaan, dan masalah dalam mempertahankan kendali atas wilayah-wilayah yang jauh. Ketika jalur-jalur yang membawa makanan dan pasokan lainnya rusak, kerajaan itu semakin melemah. Ada juga masalah di dunia Mykenae di Yunani. Masyarakat Mykenae berpusat di istana-istana besar. Dari istana-istana ini, mereka mengatur produksi, penyimpanan, perpajakan, perdagangan, dan distribusi makanan. Sistem ini kuat selama hasil panen baik, jalur-jalur aman, dan komunitas lokal patuh. Namun, sistem ini juga terlalu bergantung pada sedikit pusat kekuasaan. Ketika sebuah istana terbakar atau raja beserta para pejabatnya hilang, bukan hanya sebuah bangunan yang hilang. Sistem yang mengatur para pekerja, tentara, produk, dan makanan juga ikut hancur. Di beberapa kota Mykenae, ada bukti bangunan-bangunan yang terbakar dan pertahanan yang tiba-tiba diperkuat. Namun, tidak semua pusat runtuh secara bersamaan. Kehancuran istana-istana terjadi pada waktu yang berbeda dan mungkin disebabkan oleh alasan yang berbeda pula. Beberapa kota mungkin diserang oleh orang asing. Yang lain mungkin rusak karena pemberontakan lokal, pertarungan antar pemimpin yang bersaing, atau serangan dari kelompok-kelompok yang berasal dari daerah terdekat. Kemungkinan gempa bumi juga turut menambah kerusakan di beberapa kota, meskipun hal ini tidak dapat sepenuhnya menjelaskan runtuhnya wilayah yang sangat luas. Penting juga untuk memahami seberapa erat hubungan antar kerajaan. Mesir, Anatolia, Kanaan, Siprus, Suriah, dan dunia Asia sangat bergantung pada jalur perdagangan jarak jauh. Melalui jalur-jalur ini, gandum, kayu, tembaga, timah, minyak, anggur, kain linen, dan produk lainnya dibawa. Siprus adalah salah satu sumber utama tembaga, sedangkan timah harus didatangkan dari tempat yang sangat jauh. Kedua logam ini sama-sama penting dalam pembuatan perunggu. Jika sebuah pelabuhan penting hancur, bukan hanya kota itu saja yang terdampak, kerajaan lain juga akan kehilangan pasokan. Jika banyak pelabuhan dan pusat perdagangan hancur, pergerakan barang akan terhenti. Jika tidak ada logam, hanya sedikit senjata dan peralatan yang bisa dibuat. Jika tidak ada makanan, kelaparan akan semakin parah. Jika tidak ada perdagangan, para raja dan pedagang kehilangan penghasilan. Karena seluruh sistem saling terhubung, masalah di satu tempat dengan cepat menyebar ke tempat lain. Ini seperti deretan panjang benda yang saling bergantung satu sama lain. Ketika pelabuhan-pelabuhan penting melemah satu persatu, sistem yang tersisa tidak mampu menanggung seluruh beban. Disinilah peran bangsa-bangsa laut menjadi sangat penting. Serangan mereka di pesisir mungkin telah menutup jalur-jalur, merusak kapal-kapal, dan menambah tekanan pada kota-kota yang sudah kekurangan makanan dan tentara.
Kerajaan-kerajaan yang sebelumnya sudah melemah menjadi semakin kehilangan kemampuan untuk bangkit kembali. Namun tidak semua kota yang hancur dapat dikaitkan dengan mereka. Tidak ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa satu pasukan terorganisir menyerang Mycenae, Hattusa, Troy, Ugarit, dan pusat-pusat lainnya secara bersamaan. Waktu kehancuran beberapa kota juga berbeda-beda. Ada yang runtuh lebih awal, ada pula yang bertahan selama beberapa dekade lagi. Beberapa pusat hancur namun kemudian dihuni kembali, sementara yang lain benar-benar ditinggalkan. Ada juga kota-kota yang selamat atau dengan cepat beradaptasi. Dampak krisis tidak sama di setiap tempat. Di beberapa wilayah, pemerintahan istana benar-benar hilang. Di tempat lain, mereka berusaha bertahan. Komunitas lokal tetap berjalan meskipun raja dan para pejabat lama sudah tidak ada. Ini menunjukkan bahwa keruntuhan zaman perunggu bukanlah akhir yang tiba-tiba yang terjadi dalam 1 tahun. Ini adalah masa perubahan panjang yang berlangsung selama beberapa dekade. Mungkin juga krisis ini tidak hanya disebabkan oleh bangsa laut. Mereka juga mungkin merupakan akibat dari keruntuhan itu sendiri. Ketika sebuah kerajaan runtuh, banyak orang kehilangan pekerjaan, perlindungan, makanan, dan tempat tinggal. Mantan tentara mungkin bergabung dengan kelompok bersenjata lain. Para pelaut bisa menjadi penyerbu atau tentara bayaran. Keluarga yang kelaparan mungkin akan bermigrasi dan mencari tanah baru. Saat mereka terus melakukan perjalanan, orang-orang dari berbagai tempat mungkin berkumpul bersama. Mungkin ada yang berasal dari Asia, Anatolia, Siprus, Kanaan, dan bagian lain dari Mediterania. Mungkin ada kelompok-kelompok yang awalnya menyerang tanah mereka sendiri sebelum mereka ikut menyerang kota lain. Dengan cara seperti ini, seseorang yang menjadi korban kehancuran di negerinya sendiri bisa saja menjadi bagian dari kelompok yang menyebabkan kehancuran di tempat berikutnya. Jadi, bangsa laut bisa saja menjadi penyerang dan pengungsi pada tahap yang berbeda dalam perjalanan mereka. Hal ini tidak menghapus kerusakan yang disebabkan oleh serangan mereka. Ini hanya menunjukkan bahwa kisah mereka lebih rumit dan lebih manusiawi daripada gambaran tentang pasukan misterius yang hanya ingin menghancurkan. Setelah krisis, bentuk Mediterania Timur pun berubah. Kekaisaran Hittite lenyap sebagai kekuatan besar. Sistem istana di Yunani Mykenae runtuh. Ugarit tidak pernah dibangun kembali. Mesir kehilangan sebagian besar pengaruhnya di wilayah tersebut dan terus melemah pada masa-masa berikutnya. Asyur dan Mesir bertahan sebagai kerajaan. Namun, mereka tidak mampu mempertahankan luas dan kekuatan kekuasaan mereka seperti sebelumnya. Di banyak tempat, populasi menurun, perdagangan jarak jauh berkurang, dan beberapa sistem penulisan serta pemerintahan pun hilang. Namun, tidak semua orang dan budaya menghilang. Kehidupan berlanjut di komunitas-komunitas yang lebih kecil. Kerajaan-kerajaan baru dan identitas-identitas baru terbentuk dari para penyintas, komunitas lokal, dan para pendatang baru. Di Kanaan, kota-kota orang Filistin berkembang di selatan. Di pesisir utara, kota-kota yang kemudian dikenal sebagai bagian dari dunia Fenisia tetap bertahan. Di pegunungan muncul komunitas-komunitas yang nantinya akan dikaitkan dengan orang Israel kuno. Di Anatolia dan Suria terbentuk kerajaan-kerajaan kecil yang mewarisi beberapa tradisi orang Het. Penggunaan besi juga secara perlahan menjadi lebih umum. Besi tidak langsung menggantikan perunggu hanya karena logam ini lebih unggul. Pada awalnya mungkin bahkan lebih sulit untuk mengendalikan pembuatannya. Namun biji besi lebih mudah ditemukan dibandingkan timah yang dibutuhkan untuk membuat perunggu. Di dunia di mana jalur perdagangan jarak jauh telah hancur, penggunaan material yang lebih mudah didapatkan secara lokal menjadi keuntungan besar. Disinilah berakhirnya era istana-istana besar dan kerajaan-kerajaan yang saling terhubung erat. Bersamaan dengan itu, mulai terbentuk masyarakat-masyarakat baru yang akan menjadi penting di zaman besi. Pada akhirnya, bukan hanya satu pasukan yang menjatuhkan dunia zaman perunggu. Dunia itu dilemahkan oleh kekeringan, kekurangan makanan, konflik internal di dalam kerajaan dan peperangan, perpindahan penduduk, dan runtuhnya perdagangan. Ketika bangsa laut datang, banyak bagian dari sistem ini sudah hampir runtuh. Mereka menambah kekacauan dan mungkin secara langsung menghancurkan beberapa kota. Namun mereka juga mungkin adalah orang-orang yang melarikan diri dari dunia yang sudah lebih dulu hancur di belakang mereka. Makna sebenarnya dari runtuhnya zaman perunggu bukan hanya tentang siapa yang membakar setiap kota. Ini menunjukkan bagaimana dunia yang sangat kaya dan kuat bisa menjadi rentan ketika makanan, perdagangan, pemerintahan, dan keamanan bergantung pada sistem yang tidak memiliki pertahanan yang cukup terhadap krisis yang datang berturut-turut. Orang-orang laut menjadi wajah paling terkenal dari kejatuhan itu.
Tetapi di balik kapal-kapal mereka ada kisah yang lebih dalam. Sebuah dunia yang perlahan-lahan kehilangan kemampuannya untuk mempertahankan sistem yang dulu pernah memberinya kekuatan.